Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcel Oscar Nasimnasi, mahasiswa semester 1, Stikom UY Lindo Kupang, NIM 22120080 dari Prodi Teknik Informatika Strata 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Baik, kita akan masuk ke nomor yang pertama, jelaskan struktur program C++. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur program C++. Yang pertama ada execute iostream. Adalah file header yang pada dasarnya digunakan untuk menyatakan bahwa file dari program yang sedang ditulis menggunakan pustaka atau library yang di dalamnya memuat kumpulan keyword dan fungsi. Disebutkan di dalam kode program bertujuan untuk memberitahu kompiler bahwa file yang menggunakan beberapa fitur yang ada pada pustaka yang disebutkan. Yang berikut, using namespace std. Using namespace std menyatakan bahwa program di atas akan menggunakan namespace yang bernama std sehingga kita tidak perlu menyertakan identitas std pada anggota dari namespace std. Salah satunya adalah CO. Yang berikut adalah int main. Int main merupakan fungsi utama, fungsi yang akan dibaca oleh kompilator pertama kali secara otomatis. Tidak akan ada fungsi yang otomatis dibaca oleh kompilator kecuali fungsi utama int main. Fungsi utama bagaikan sebuah kepala dari sebuah program yang mengatur arah kompilator. Secara khusus, int dalam fungsi utama adalah sebuah return tipe integer dalam peraturan C++. Fungsi utama memang harus menggunakan return tipe integer. Dan tepatnya setelah identitas main terdapat sepasang tanda kurung. Itu merupakan tempat di mana kita mengisi parameter untuk fungsi. Tetapi dalam fungsi utama, hal itu tidak dibutuhkan dan dibiarkan dalam keadaan kosong. Yang berikut, tanda kurawal atau blok pembuka. Blok pembuka memiliki sebuah pasangan yaitu blok penutup. Yang berikut adalah cout. Cout adalah pernyataan atau statement. Yang berikut adalah return null. Return null merupakan pernyataan pengembalian untuk memberitahu kepada sistem operasi bahwa program telah berakhir secara normal dengan nilai 0 yang berarti tanpa kesalahan. Dan yang terakhir adalah tanda kurung kurawal penutup. Blok penutup. Kedua blok tersebut menyatakan bahwa kode yang diapit oleh mereka adalah satu ruang lingkup dan menyatakan bahwa semua kode di dalam blok tersebut merupakan definisi dari fungsi utama. Demikian saya menjelaskan secara singkat struktur program C++. Baik, saya akan lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 2. Dengan soal, jelaskan disertai contoh syarat-syarat penamaan sebuah variabel. Variabel secara umum merupakan simbol yang berupa huruf A sampai Z dan juga sebagai tempat untuk menyimpan nilai atau data sementara dari program yang kita buat. Syarat-syarat penamaan sebuah variabel. Yang pertama, tidak boleh lebih dari 255 karakter. Yang kedua, nama harus unik, tidak boleh menggunakan kata yang sudah digunakan dalam program, seperti cout, cin, dan nama-nama lain. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan spasi atau tanda titik atau dot di antara kata. Jika nama variabel lebih dari satu kata, spasi bisa diganti dengan karakter underscore. Yang keempat, harus dimulai dari huruf, bukan angka atau karakter lainnya. Yang kelima, tidak boleh menggunakan karakter-karakter khusus, seperti tanda bagi, tanda tambah, tanda koma, tanda titik koma, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, tidak membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Di sini
adalah syarat-syarat penamaan variabel. Dan saya juga akan memberikan contoh. Di sini saya akan memberikan contoh P, L, dan T adalah variabel. Jika di sini kita menggunakan tanda khusus seperti tanda tambah di depan variabel, maka ketika kita ingin membuat output, maka akan gagal karena syarat penamaan variabel tidak boleh dimulai dengan karakter khusus. Jika di sini kita tidak menggunakan simbol khusus di depan variabel, maka ketika kita menampilkan output, hasilnya akan seperti ini atau sukses. Mungkin ini jawaban nomor 2 dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akan lanjut ke nomor berikutnya. Baik, saya akan lanjut ke nomor yang berikut, yaitu nomor yang ketiga dengan soal buatkan algoritma untuk mengetahui apakah sebuah bilangan yang diinput termasuk bilangan genap atau ganjil. Saya akan membuat program bilangan ganjil dan genap. Saya akan membuat programnya tersebut. Baik, di sini saya akan menampilkan output dari program bilangan ganjil dan genap. Ada terjadi kesalahan sedikit. Baik, ini adalah output dari program tersebut. Sini masukkan bilangan, saya mencontohkan masukkan bilangan 20. Bilangan 20 adalah bilangan genap. Dan saya memberikan contoh untuk bilangan yang ganjil. Di sini saya memasukkan bilangan 21. Di sini bilangan 21 adalah bilangan ganjil. Mungkin ini sekian dari saya akan lanjut ke nomor yang berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan ke nomor yang berikutnya, yaitu nomor 4 dengan soal jelaskan disertai contoh penggunaan fungsi input dan output. Yang pertama, input. Input adalah sesuatu data atau perintah yang kita masukkan ke dalam program. Input biasanya diambil dari perangkat inputan seperti keyboard, mouse, dan perangkat input lainnya. Sedangkan output adalah informasi yang dihasilkan setelah dilakukan input, lalu diproses dan akan menghasilkan output, dan akan ditampilkan ke layar komputer atau perangkat output lainnya. Di sini saya akan mencontohkan kedua fungsi tersebut, yaitu input dan output.
Baik, ini adalah input yang kita masukkan atau kode yang kita masukkan. Setelah input akan diproses dan menghasilkan pengeluaran atau output. Ini adalah contoh dari fungsi input dan output. Saya akan lanjut ke soal berikutnya. Saya akan lanjut ke nomor 5 dengan soal jelaskan disertai contoh penggunaan penentu format dalam fungsi printf dan scanf. Yang pertama, printf. Fungsi printf merupakan fungsi yang aslinya dari bahasa C, tetapi bisa juga dipakai pada bahasa C++. Fungsi printf merupakan fungsi yang menampilkan output ke layar komputer. Fungsi ini terdapat pada library studio.h dan juga iostream. Dan yang kedua, scanf. Fungsi scanf adalah fungsi yang mengambil input dari keyboard. Fungsi ini memiliki format seperti format printf. Baik, saya akan menampilkan simbol yang terdapat pada printf dan juga arti dan fungsi. Selanjutnya, saya akan menampilkan contoh. Ini adalah contoh dari format printf. Di sini pada statement perintahnya saya menggunakan printf dan pada include-nya saya menggunakan studio.h. Ini adalah format dari printf dan saya akan menampilkan output dari simbol printf tersebut. Ini adalah output. Yang kedua adalah scanf. Baik, ini adalah program dari statement perintah scanf. Di sini juga dia menggunakan studio.h. Saya akan menampilkan output dari scanf tersebut. Ini adalah outputnya. Kita coba inputkan nilai A, nilai B, dan ini adalah hasil outputnya. Mungkin ini saja nomor 5 dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya lanjut ke nomor yang berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 6 dengan soal jelaskan apakah output dari listing program tersebut. Dan saya akan menampilkan listing dari program tersebut. Ini adalah listing dari program tersebut. Dan saya akan menampilkan output dari listing tersebut. Ini adalah listing dari program tersebut. Di sini pada output tersebut dia muncul Rini dan Bayu. Dikarenakan cout yang pertama nama 1. Di sini kita menghitung string namanya dari 0, 0, 0, 1. Jadi pada inputnya yang 1 adalah Rini. Dan cout yang kedua nama 3. 1, 2, 0, 1, 2, dan 3. Di sini Bayu. Jadi output dari listing program tersebut adalah Rini dan Bayu. Sekian dan terima kasih.